Kenapa nama Alexander tetap disebut lebih dari 2000 tahun setelah kematiannya? Kenapa dari sekian banyak raja, penakluk, dan panglima yang pernah hidup, hanya segelintir yang diberi gelar yang agung? Dan dari mereka, hanya satu yang nyaris memegang dunia di tangannya sebelum usia 33. Kenapa? Apakah karena wilayah kekuasaannya yang membentang dari Makedonia hingga India? Karena ia tak terkalahkan di lebih dari 20 pertempuran besar? Atau karena ia mati muda, membuat mitosnya abadi seperti pahlawan dalam tragedi Yunani? Jawabannya lebih rumit dari itu. Lebih dalam dari sekadar catatan kemenangan. Karena Alexander tidak hanya membangun kekuasaan dengan pedang. Ia membangun mitologi, memainkan simbol, dan mengatur politik dengan ketepatan seorang seniman dan ketegasan seorang dewa. Alexander adalah panglima perang, ya? Tapi lebih dari itu, ia adalah arsitek kekuasaan. Ia tidak sekadar menaklukkan musuh-musuhnya. Ia menggabungkan budaya, menciptakan narasi, dan membuat rakyatnya, bahkan musuhnya, percaya bahwa ia adalah takdir. Ia bisa saja membakar kota, tapi yang lebih sering ia lakukan adalah membujuk, mengadopsi, mengubah, dan menguasai melalui ide. Bayangkan, di usia 20 tahun, ia sudah menjadi raja. Di usia 24, ia menaklukkan kerajaan Persia, kekuatan terbesar dunia saat itu. Di usia 32, ia telah menginjakkan kakinya di 3 benua, mengalahkan lebih dari 2 juta pasukan gabungan, dan membangun lebih dari 70 kota baru yang menyandang namanya, Alexandria. Tapi jangan salah, ini bukan cuma soal ambisi dan keberuntungan. Di balik itu semua, ada strategi yang rapi, visi yang gila, dan politik yang halus tapi mematikan. Ia mengaku sebagai anak Zeus. Ia memakai jubah Persia. Ia menikahi wanita timur. Setiap langkahnya bukan hanya langkah militer, tapi langkah simbolis, dan setiap simbol adalah pesan politik. Alexander tidak hanya menguasai wilayah, ia menguasai pikiran. Ia tahu bahwa kekuasaan sejati bukan hanya tentang menaklukkan tubuh, tetapi menaklukkan keyakinan manusia akan siapa yang layak berkuasa. Untuk memahami politik Alexander, kita harus mundur, bukan hanya ke masa kecilnya, tapi juga ke dunia yang melahirkannya. Alexander lahir pada tahun 356 sebelum Masehi, di kota kecil bernama Pella, ibu kota kerajaan Makedonia. Ibunya, Olympias, adalah putri bangsawan dari Epiros, wanita yang fanatik secara spiritual, percaya pada pertanda, mimpi, dan dewa-dewa kuno. Ayahnya, Filipus II, seorang raja sekaligus jenderal tangguh, yang mengubah Makedonia dari kerajaan kecil yang diremehkan menjadi kekuatan militer paling mematikan di Yunani. Alexander dibesarkan dalam dunia, di mana ambisi bukan pilihan, tapi keharusan. Dari usia sangat muda, ia sudah belajar satu hal penting, bahwa dunia tidak akan memberikan tempat pada orang lemah. Ia tumbuh dengan kisah-kisah Achilles, pahlawan dari Iliad, yang tak terkalahkan di medan perang, dan dihormati sebagai setengah dewa. Olympias, ibunya sendiri, sering membisikkan padanya bahwa darah dewa mengalir dalam nadinya, bahwa ia ditakdirkan untuk hal besar, bahwa ia bukan manusia biasa. Tapi dongeng saja tidak cukup untuk membentuk pemimpin. Saat usianya baru 13 tahun, ayahnya memanggil Aristoteles, filsuf terbesar Yunani, untuk menjadi gurunya pribadi. Bersama Aristoteles, Alexander tidak hanya belajar logika dan etika. Ia mendalami politik, retorika, puisi, geografi, dan strategi pemerintahan. Dari sanalah ia mempelajari bahwa dunia bisa ditaklukkan, bukan hanya dengan kekuatan, tetapi dengan ide. Saat usianya baru menginjak 16 tahun, Alexander sudah memimpin pasukan menggantikan ayahnya yang sedang berperang. Dan saat Filipus II dibunuh 2 tahun kemudian, Alexander baru 20 tahun naik takhta Makedonia. Sebagian orang meragukannya, sebagian lagi menunggu saat yang tepat untuk memberontak. Tapi Alexander tidak memberi mereka kesempatan. Dalam hitungan bulan, ia menghancurkan musuh-musuh internal, menaklukkan suku-suku liar di utara, dan bahkan menghancurkan kota Thebes yang mencoba memberontak sebagai pesan keras. Jangan coba-coba melawan. Tindakan ini bukan hanya keputusan militer. Ini adalah kebijakan politik. Alexander paham satu hal,
Untuk membangun kekuasaan, ia harus menciptakan rasa takut dan hormat dalam satu waktu. Dan dia berhasil, tapi ambisi Alexander tak berhenti di dalam negeri. Ayahnya dulu punya rencana besar, menyerang kekaisaran Persia, musuh abadi bangsa Yunani. Setelah Filipus terbunuh, banyak yang menyangka rencana itu akan terkubur bersama jasadnya. Tapi Alexander justru mengambil rencana itu dan membuatnya lebih gila. Tahun 334 sebelum Masehi, Alexander menyeberangi Selat Dardanella dengan sekitar 40.000 tentara. Ia bukan hanya akan membalas dendam atas invasi Persia ke Yunani seabad sebelumnya. Ia akan mengambil alih seluruh dunia timur. Yang ia bawa bukan cuma pasukan, tapi juga mimpi, mitologi, dan ide persatuan global. Ia menyebut proyeknya sebagai penyatuan umat manusia. Dan disinilah letak kejeniusan politik Alexander. Ia tidak menjual perangnya sebagai penjajahan, ia menjualnya sebagai misi peradaban. Seolah-olah ia bukan menaklukkan, tapi menyelamatkan. Banyak dari kota yang ia taklukkan tidak dihancurkan. Sebaliknya, ia biarkan mereka tetap hidup, asal bersumpah setia. Ia tunjukkan bahwa kekuasaan bisa berwajah ramah selama kamu tunduk. Dan seperti itu, langkah demi langkah, ia membangun bukan hanya kekaisaran, tapi juga sistem politik berbasis integrasi budaya, legitimasi simbolik, dan kepemimpinan mutlak. Tapi di balik semua kemilau itu, ada satu kebenaran yang pelan-pelan muncul. Alexander tidak sekadar ingin menang, ia ingin dikenang. Ia tidak hanya ingin menguasai tanah, ia ingin mengukir namanya di sejarah umat manusia. Setelah menyeberangi Asia Kecil, menaklukkan kota demi kota, dan mengalahkan satu persatu satrap Persia, Alexander mulai menyadari sesuatu, bahwa medan tempurnya bukan hanya padang pasir atau lembah-lembah sungai. Medan perang sesungguhnya adalah di dalam pikiran manusia, dan untuk menguasai itu, ia harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh penguasa manapun. Membentuk identitas politik yang tidak terikat oleh satu bangsa, satu budaya, atau satu Tuhan. Alexander ingin dikenang bukan sebagai Raja Makedonia, bukan pula sebagai jenderal Yunani, tapi sebagai sesuatu yang lebih tinggi, lebih universal. Sebagai penguasa seluruh umat manusia. Visual, adegan imajiner Alexander di tenda militernya, memandangi peta besar dunia, cahaya lilin menyala, wajahnya penuh pikiran dan ambisi. Dan untuk itu, ia mulai membangun visinya sendiri. Sebuah visi yang didasarkan pada satu prinsip, bahwa dunia bisa dipersatukan jika semua orang percaya bahwa ia adalah pusatnya. Alexander tahu, penaklukan dengan kekuatan militer hanya akan membawanya sejauh mungkin. Tetapi ideologi, simbolisme, dan narasi tentang dirinya akan membawanya lebih jauh, bahkan setelah kematiannya. Strategi 1. Penyatuan Timur dan Barat. Setelah menaklukkan Persia, Alexander tidak membakar semua warisan budaya yang ia temukan. Sebaliknya, ia mengadopsi banyak tradisi Timur. Ia mengenakan jubah Persia, menerima adat sujud, proskinesis, dan bahkan duduk di singgasana Persia dengan segala kemegahannya. Orang-orang Yunani menganggap ini sebagai pengkhianatan. Tapi bagi Alexander, ini adalah manuver politik tingkat tinggi. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar penakluk, tapi penerus sah dari kekaisaran yang ia kalahkan. Lebih dari itu, ia menikahi Roxana, putri bangsawan Baktria, dan memaksa lebih dari 10.000 tentaranya menikahi wanita-wanita lokal dalam upacara massal. Langkah ini bukan sekadar simbol cinta lintas budaya. Ini adalah langkah pernikahan politik demi melahirkan generasi baru yang memiliki darah Yunani dan Timur. Satu langkah kecil untuk menciptakan identitas kolektif baru. Strategi 2, menciptakan mitos tentang dirinya. Alexander tahu betul, simbol lebih kuat dari fakta. Ia membangun kultus kepribadian bahkan sebelum istilah itu ada. Ia menyebarkan rumor bahwa ia adalah anak Zeus Amon, dewa utama Yunani dan Mesir. Saat mengunjungi Siwa Oasis di Mesir, para pendeta menyambutnya bukan sebagai manusia, tapi sebagai makhluk setengah ilahi. Dan Alexander tidak membantah. Ia menciptakan ambiguitas. Apakah ia raja, dewa, atau utusan dewa?
Rakyatnya tidak tahu pasti, tapi justru disitulah kekuatannya. Karena ketidakpastian adalah alat kekuasaan. Jika rakyat tidak bisa mengerti siapa kamu, mereka akan mengagumimu atau takut padamu. Dan Alexander menginginkan keduanya. Strategi 3. Kota-kota Alexander. Selama kampanyenya, ia mendirikan lebih dari 70 kota. Banyak di antaranya ia beri nama Alexandria. Ini bukan egosentrisme semata. Kota-kota ini adalah titik kendali politik dan budaya. Dengan gaya arsitektur Yunani, sistem pemerintahan lokal, dan campuran penduduk dari berbagai latar belakang. Ini adalah franchise kekuasaan. Dimanapun orang berada, mereka akan tahu. Inilah wilayah yang pernah disentuh oleh Alexander. Ia tidak membangun tembok untuk memisahkan peradaban. Ia membangun panggung agar peradaban-peradaban itu bisa bertemu di bawah namanya. Strategi 4. Loyalitas melalui simbol. Alexander tidak pernah mengandalkan rasa cinta rakyatnya semata. Ia membangun loyalitas melalui simbol dan upacara. Ia mencetak mata uang dengan wajahnya. Ia mengadakan ritual-ritual kerajaan yang memadukan budaya Persia dan Yunani. Ia membuat setiap pasukannya merasa mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari perang. Mereka adalah penulis sejarah. Dan dalam setiap ekspedisinya, ia membawa penulis, seniman, pematung, dan sejarawan, agar setiap langkahnya diabadikan, agar setiap kemenangan terdengar seperti takdir. Tapi di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang mulai tumbuh. Apakah Alexander masih seorang manusia, atau sudah menjadi mitos yang ia ciptakan sendiri? Pasukannya mulai ragu. Para jenderalnya mulai resah. Beberapa bahkan mulai bertanya, untuk siapa sebenarnya perang ini? Untuk dunia atau untuk egonya? Namun Alexander tidak peduli. Karena baginya, dunia bukan tempat yang harus dimenangkan. Dunia adalah cermin, tempat namanya dipantulkan dan dibesarkan. Inilah visi Alexander, kekuasaan yang tidak mengenal batas geografi, budaya, atau keyakinan. Kekuasaan yang dibentuk dari darah dan dibungkus dalam ide. Alexander dikenal sebagai jenderal yang tak terkalahkan. Tapi di balik kemenangan demi kemenangan yang monumental, ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan dan jenius. Ia adalah ahli manipulasi kekuasaan. Bukan cuma lewat tombak dan pedang, tapi lewat strategi politik yang membuat musuhnya tak sadar kalau mereka sudah kalah, bahkan sebelum perang dimulai. Berikut ini adalah 4 strategi politik utama yang menjadi fondasi kekuasaannya. Langkah-langkah yang bukan cuma mempertahankan kekuasaan, tapi juga membentuk ulang cara manusia memandang kepemimpinan. 1. Mengontrol persepsi lewat simbolisme. Alexander mengerti satu hukum utama dalam kekuasaan, yang terlihat lebih penting dari yang sebenarnya. Karena itu, setiap penampilannya penuh pesan simbolik. Ia berpakaian seperti Raja Persia di timur. Ia berbicara dengan cara orang Yunani di barat. Ia menyebut dirinya putra dewa di Mesir. Dan ia mencetak uang dengan wajahnya sebagai dewa muda Yunani. Ini bukan sekadar ego, ini taktik. Dengan menggabungkan identitas, ia membungkam perbedaan dan menanamkan satu keyakinan. Alexander adalah semua hal bagi semua orang. Bagi rakyat biasa, ia adalah raja yang adil. Bagi pasukannya, ia adalah pemimpin abadi. Bagi elit lokal, ia adalah bagian dari sistem. Dan bagi musuh, ia adalah takdir yang tak bisa dilawan. 2. Membunuh lawan, tapi menyelamatkan warisannya. Alexander tidak selalu membunuh musuhnya secara fisik. Kadang, ia membunuh identitas politik mereka, lalu menghidupkan kembali nama mereka untuk kepentingannya. Contoh, setelah menaklukkan wilayah Kekaisaran Persia, Alexander tidak membakar semua struktur pemerintahan. Sebaliknya, ia mempertahankan banyak pejabat lokal dan menunjuk mereka kembali dalam struktur baru. Ia menjadikan mereka alat kekuasaannya, tanpa mereka sadar bahwa jabatan yang sama kini tunduk pada orang yang dulu mereka musuhi. Alexander memahami bahwa musuh yang dihancurkan akan menciptakan dendam. Tapi musuh yang diberi tempat dalam sistem barunya akan menjadi pelindung kekuasaannya sendiri. Ini bukan kompromi, ini asimilasi politik. 3. Propaganda yang terorganisir, sejarawan di medan perang.
Alexander tidak pernah membiarkan sejarah ditulis oleh orang lain. Setiap kampanye militernya dibarengi oleh sejarawan, juru tulis, dan pemahat resmi. Tugas mereka bukan mencatat kebenaran, tapi menciptakan versi kebenaran yang diinginkan Alexander. Kemenangan yang kecil dibuat terdengar seperti mukjizat. Kekalahan diredam atau dialihkan menjadi pengorbanan heroik. Dan kematian lawan diberi narasi tragis agar publik memihak Alexander. Dengan cara ini, Alexander mengatur persepsi sejarah sejak awal. Ia bukan hanya memenangkan perang hari ini, tapi juga memastikan bahwa 1000 tahun kemudian, orang-orang masih membicarakannya dengan kagum. 4. Mengendalikan kesetiaan melalui ketakutan dan karisma. Alexander tahu, tidak semua orang mencintainya, tapi ia tidak butuh semua cinta. Yang ia butuhkan adalah kesetiaan mutlak. Maka ia memainkan dua sisi. Di satu sisi, karisma dan kemurahan hati. Ia sering memeluk tentaranya, berbagi rampasan perang, memberi hadiah kepada perwira bawahannya, bahkan menangis bersama mereka saat kehilangan teman seperjuangan. Tapi di sisi lain, teror yang sunyi tapi mematikan. Ia tidak segan menghabisi jenderal atau gubernur yang mulai menunjukkan ambisi sendiri. Termasuk teman-teman dekatnya sendiri. Orang-orang di sekelilingnya hidup dalam keadaan campuran antara cinta dan takut. Dan itu yang Alexander inginkan. Karena kesetiaan yang dibangun oleh ketakutan lebih stabil daripada kesetiaan karena cinta. 5. Memecah dan mengatur wilayah tanpa merusaknya. Setiap wilayah yang ia taklukkan tidak diubah secara drastis. Sebaliknya, Alexander menerapkan prinsip divide et impera. Pecah lalu kelola. Ia membiarkan perbedaan tetap ada, tapi mengunci pusat kekuasaan hanya dalam satu tangan, dirinya. Kota dibiarkan memiliki wali kota sendiri. Adat lokal tetap berjalan, tapi keputusan besar, politik luar negeri, perpajakan, militer, semua harus melalui Alexander. Dengan cara ini, rakyat merasa mereka tetap punya kedaulatan, padahal semua tali kendali sudah ditarik ke pusat. Itu adalah bentuk awal dari politik sentralisasi kekuasaan. 6. Menghapus perbedaan kelas dalam retorika, tapi tidak dalam struktur. Alexander sering bicara tentang kesetaraan antar budaya, tentang bersatunya timur dan barat, tentang dunia yang hidup dalam satu peradaban bersama. Tapi kenyataannya, struktur kekuasaan tetap sangat hierarkis, raja tetap satu, elit tetap terjaga, dan kontrol mutlak tetap berada di tangan dia. Retorika persatuan hanyalah alat untuk meredam perlawanan. Dan dalam bayang-bayang idealisme itu, Alexander tetap berdiri sebagai satu-satunya pusat orbit kekuasaan. Strategi-strategi ini mungkin terdengar kejam. Tapi bagi Alexander, ini semua adalah bagian dari visi besar. Bukan hanya menyatukan wilayah, tapi membentuk kembali cara dunia berpikir tentang kekuasaan itu sendiri. Alexander mati muda saat berumur 32 tahun. Tapi warisannya tidak mati bersamanya. Yang ia tinggalkan bukan hanya wilayah yang luas, bukan hanya kota-kota dengan namanya, bukan hanya patung atau mitos tentang dirinya. Yang ia tinggalkan adalah arsitektur kekuasaan. Sebuah pola yang akan digunakan, ditiru, bahkan dikloning oleh para penguasa setelahnya. Alexander tidak membangun dinasti panjang, tapi ia membentuk cetakan politik yang abadi. Dan inilah yang kita bahas sekarang. Bagaimana warisan kekuasaan Alexander menciptakan model baru untuk para raja, kaisar, bahkan diktator modern. 1. Model penguasa setengah dewa. Warisan simbol kekuasaan. Alexander adalah manusia pertama dalam sejarah Barat yang secara terang-terangan membentuk dirinya menjadi simbol ilahi. Ia bukan sekadar raja, ia adalah putra dewa, utusan langit, makhluk di antara dunia fana dan dunia abadi. Model ini kemudian ditiru habis-habisan. Julius Caesar mengadopsi konsep divus. Ia disebut sebagai dewa setelah mati, seperti Alexander. Kaisar Romawi dari Augustus sampai Konstantin mewarisi narasi ini sebagai dasar kekuasaan mutlak. Bahkan dalam dunia timur, seperti Kekaisaran Cina dan Jepang, konsep putra langit dipakai dengan pola yang sangat mirip. Alexander mempolitisasi mitologi,
Lalu mitologi itu menjadi perangkat resmi negara. Dan sampai hari ini, kultus personal dalam politik tidak pernah hilang. Kita masih melihatnya pada diktator modern yang wajahnya terpampang di setiap kota, dalam pemimpin populis yang dipuja seperti nabi, dan bahkan dalam propaganda media yang memanipulasi citra pribadi menjadi pahlawan nasional. 2. Model asimilasi budaya versus penaklukan brutal. Sebelum Alexander, kekuasaan biasanya dibangun dengan menghapus identitas lokal. Penaklukan berarti dominasi, asimilasi berarti penghancuran. Tapi Alexander membalik itu. Ia tahu bahwa jika sebuah budaya dihancurkan, ia akan melawan. Tapi jika budaya itu diberi ruang dan diajak mengabdi pada nama yang lebih besar, maka mereka akan tunduk. Penaklukan yang disamarkan sebagai integrasi. Inilah yang kelak diadopsi oleh Kekaisaran Romawi, membiarkan provinsi punya budaya sendiri, tapi tunduk pada hukum Romawi. Kekhalifahan Islam awal, membolehkan agama-agama lokal tetap hidup asal bayar jizyah. Kekaisaran Inggris mengadopsi elit lokal sebagai kaki tangan kolonial. Dan semua itu berasal dari template yang Alexander tanamkan. Kendalikan struktur pusat, tapi biarkan kulit lokal tetap dipakai. 3. Militer sebagai basis legitimasi. Alexander adalah produk militer. Ia naik lewat kampanye perang. Tapi yang lebih penting, ia mewakili gagasan bahwa legitimasi kekuasaan bisa lahir dari kemenangan militer. Bukan dari warisan, bukan dari agama, bukan dari demokrasi. Gagasan ini sangat berpengaruh. Julius Caesar tidak menjadi kaisar karena lahir bangsawan, tapi karena dia jenderal legendaris. Napoleon Bonaparte menjatuhkan monarki tua dengan kemenangan militer dan menobatkan dirinya sendiri. Bahkan di abad 20, dari Hitler sampai Soeharto, kekuatan militer menjadi dasar kekuasaan politik. Dan semua itu secara tidak langsung meniru gaya politik Alexander. 4. Membuat kota sebagai alat kontrol politik. Alexander mendirikan lebih dari 70 kota. Banyak di antaranya dinamai Alexandria. Tapi bukan karena ia narsis. Ia tahu bahwa kota adalah alat kontrol paling efektif. Kota menjadi pusat kekuasaan, pusat budaya baru, pusat militer, pusat ekonomi. Setiap Alexandria adalah terminal kekuasaan. Gagasan ini membentuk strategi pembangunan kekaisaran selanjutnya. Romawi membangun jaringan kota, dari Londinium, London, sampai Lutetia, Paris. Inggris membangun koloni cities seperti New Delhi, Hong Kong, dan Nairobi. Bahkan hari ini, pembangunan ibu kota baru seperti di Indonesia, IKN, Brasil, Brasilia, atau Myanmar, Naypyidaw, masih menggunakan prinsip yang sama. Kota sebagai instrumen politik. 5. Narasi global sebagai instrumen kekuasaan. Salah satu warisan terbesar Alexander adalah ambisinya yang berskala global. Ia tidak hanya ingin menaklukkan wilayah, tapi juga menyatukan dunia dalam satu narasi. Timur dan Barat bukan musuh, tapi bagian dari identitas kolektif baru yang ia ciptakan. Inilah yang akan menginspirasi ide-ide besar pasca Alexander. Pax Romana, Khalifah Universal, Kerajaan Katolik Roma, pencerahan Eropa, komunisme global, globalisasi liberal modern. Semua membawa ide yang sama, bahwa dunia bisa disatukan dalam satu gagasan dominan, jika kamu cukup kuat untuk mengendalikan narasinya. 6. Legasi yang tidak terkontrol, perpecahan dan ambisi baru. Tapi, seperti semua sistem besar, Alexander meninggalkan satu warisan yang paling berbahaya, kekosongan. Ia mati tanpa pewaris jelas, dan dalam hitungan tahun, jenderalnya saling bunuh demi tahta. Inilah awal dari Diadochi Wars, perang antar jenderal, dan ini menjadi pelajaran pahit. Jika kamu membangun kekuasaan terlalu besar dan tidak punya mekanisme regenerasi, maka kekuasaan itu akan meledak dari dalam. Inilah pola yang terus terulang dalam sejarah. Kekaisaran Romawi pecah jadi Timur dan Barat. Kekhalifahan Islam pecah menjadi Sunni dan Syiah. Uni Soviet pecah jadi puluhan negara. Dan bahkan demokrasi modern pun, jika tidak hati-hati, bisa meledak karena polarisasi kekuasaan yang tidak terjaga. Warisan Alexander bukan hanya kejayaan, tapi juga peringatan bahwa sistem sebesar apapun, jika tidak punya rencana suksesi, maka ia hanya menunda kehancurannya sendiri.
Alexander sudah mati lebih dari 2000 tahun lalu. Tapi gaung kekuasaannya belum pernah benar-benar menghilang. Ia tidak hanya mencatat sejarah, ia menulis ulang cara manusia memandang kekuasaan. Dan dari kejayaannya yang spektakuler, serta kehancurannya yang tak terelakkan, kita bisa menggali pelajaran politik yang sangat relevan, bahkan untuk bangsa seperti Indonesia hari ini. 1. Kekuasaan tanpa visi jangka panjang akan meledak dari dalam. Alexander menaklukkan dunia dalam waktu singkat, tapi ia tidak membangun mekanisme kelanjutan. Tidak ada sistem suksesi yang jelas. Tidak ada institusi yang kuat. Semua bergantung pada figur sentral, dirinya sendiri. Dan saat ia mati, sistemnya ikut goyah. Jenderalnya berperang, wilayahnya terpecah, dan cita-cita penyatuan dunia menjadi kenangan hancur berantakan. Apa pelajarannya untuk Indonesia? Jangan gantungkan stabilitas negara pada figur kuat semata. Kita butuh sistem yang kuat, institusi yang tahan banting, dan regenerasi kepemimpinan yang sehat. Karena bangsa besar tidak boleh tumbang hanya karena satu orang jatuh. 2. Membangun narasi nasional. Itu penting, tapi harus berakar pada realitas. Alexander menyatukan banyak bangsa lewat narasi bahwa dia bukan sekadar raja, tapi pemimpin dunia. Tapi narasi itu tidak cukup kuat untuk bertahan lama, karena di dalamnya ketimpangan tetap nyata. Rakyat Asia hanya dianggap anak tangga. Budaya lokal sering sekadar tempelan. Dan narasi penyatuan berubah jadi alat kendali, bukan cita-cita bersama. Di Indonesia, kita juga punya narasi besar, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi pertanyaannya, apakah narasi itu benar-benar hidup dalam kebijakan? Atau hanya dijadikan slogan saat kampanye, tapi dilupakan di lapangan? 3. Mengelola perbedaan, bukan menyamaratakan semua. Alexander belajar bahwa menolak perbedaan justru memperkuat perlawanan. Maka ia merangkul budaya lokal, menikahi putri Persia, mengangkat orang Mesir sebagai pejabat, dan membiarkan hukum adat berjalan. Tapi tetap, kendali utamanya ia pegang sendiri. Ia tidak menyerahkan kekuasaan. Ia hanya mengakomodasi sebatas perlu. Pelajaran untuk Indonesia. Kita negara yang penuh perbedaan, agama, suku, bahasa, budaya. Mengelola itu semua bukan dengan menyeragamkan, tapi dengan merawat ruang hidup tiap komunitas. Pemerintah pusat harus belajar mendengar, bukan hanya mengatur. 4. Militer. Itu kuat, tapi bukan jawaban untuk semua masalah. Alexander adalah panglima perang, bukan negarawan administratif. Itulah mengapa saat ia menang di medan perang, ia sering kewalahan membangun stabilitas setelahnya. Wilayah dikuasai, tapi struktur sipil rapuh. Kemenangan militer tidak menjamin kesejahteraan jangka panjang. Indonesia punya sejarah panjang dengan militer di politik. Dan meski peran militer penting untuk keamanan, pemerintahan sipil harus tetap dominan dalam urusan publik. Karena negara yang sehat dibangun dengan kebijakan, bukan komando. 5. Kultus individu mengaburkan akuntabilitas. Alexander dijadikan dewa. Ia disembah, bukan dikritik. Ia diikuti dengan fanatisme. Dan semua orang takut menentangnya, walau banyak dari mereka sadar bahwa kebijakannya kadang sembrono. Dan inilah yang membuat banyak keputusan berakhir tragis. Invasi yang kelewat jauh, pembunuhan orang dekat karena curiga berlebihan, dan tidak adanya mekanisme pengoreksi internal. Indonesia harus belajar dari ini. Kepemimpinan yang kuat itu baik, tapi kalau tidak bisa dikritik, kalau tidak bisa diawasi, kalau pemimpin jadi semacam tokoh suci, maka yang kita bangun adalah kerajaan, bukan republik. Demokrasi butuh kritik yang sehat, bukan pengkultusan pribadi. 6. Tanpa investasi pada sumber daya manusia, semua hancur dalam satu generasi. Alexander memiliki pasukan hebat, ilmuwan besar, dan pemikir brilian. Tapi mereka semua bergantung pada dirinya. Tidak ada proses pelatihan jangka panjang. Tidak ada institusi pendidikan politik atau birokrasi. Begitu dia mati, semua itu kehilangan arah. Di Indonesia, tantangan utamanya bukan cuma infrastruktur fisik, tapi infrastruktur manusia. Kita butuh pemimpin daerah, ASN, pengusaha, petani, guru, yang paham arah bangsa ini, bukan hanya tunduk pada kekuasaan. Jangan hanya bangun jalan tol, tapi bangun juga jalan pikir. 7. Kekuasaan terbesar.
adalah saat kamu tak lagi butuh kekuasaan. Alexander mengejar kekuasaan terus-menerus, dari satu wilayah ke wilayah lain, dari satu raja ke raja berikutnya. Tapi di ujungnya, ia tidak pernah puas, dan akhirnya mati dalam kelelahan, dalam kesepian, dalam kekosongan. Mungkin ini pelajaran paling manusiawi dari semuanya, bahwa dalam politik, ambisi itu penting, tapi tahu kapan berhenti jauh lebih penting. Jadi apa yang bisa kita ambil? Alexander menunjukkan bahwa kekuatan tanpa arah adalah bencana, bahwa pemimpin hebat bukan yang menguasai semuanya, tapi yang bisa membuat banyak orang berdaya. Dan bangsa besar bukan yang ditakuti dunia, tapi yang bisa membuat rakyatnya merasa punya masa depan. Jadi, Indonesia, jangan cuma belajar dari kejayaan Alexander, tapi juga dari kesalahannya. Karena mungkin kita tak butuh penakluk baru. Kita hanya butuh pemimpin yang tahu kapan harus melangkah dan kapan harus menepi.